Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kita kembali bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena pada malam hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga Allah mensifati nikmat tersebut dengan nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga. Sangat banyak. Dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kalian tidak mampu, tidak sanggup menghitungnya. Namun ada nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, maghbunun fihima katsirun minan nas. Lalai dalam dua nikmat tersebut kebanyakan manusia. Apa itu Bapak Ibu? Disebutkan oleh Rasulullah, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Karena banyak manusia ketika sehat lupa sama Allah, ya nggak Pak? Waktu sehat bermaksiat, ketika sakit baru ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu lapang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan. Nah, ketika sibuk barulah ingat, kapanlah saya bisa sholat di masjid lagi, kapanlah saya bisa beribadah. Ya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dua nikmat ini nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, dengan sehat orang bisa beribadah sempurna. Dengan waktu luang orang bisa yang fokus dalam beribadah. Maka janganlah kita sampai melupakan dua nikmat ini. Ingatlah Allah ketika sehat, maka ketika sakit insya Allah ya akan Allah berikan kepada kita pahala. Walaupun kita tidak sempat beribadah maksimal ketika sakit, namun ketika sehat kita sudah maksimal, tentu ini akan membantu kita dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian penjelasan kita 3 fondasi dalam memahami agama, yaitu kitab Al-Ushul Salasah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada penjelasan rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bi rusulihi, yaitu beriman dengan rasul-rasulnya Allah.
Jadi beriman dengan Rasulullah pada pertemuan yang kemarin itu harus ada 4 hal. Al-imanu bi rusulihi yatadammanu arba'ata umur, kata dia. Beriman kepada Rasulullah ini mencakup mengandung 4 hal. Artinya kalau tidak ada 4 hal ini, belumlah seseorang itu dikatakan beriman kepada Rasul. Jadi penting ini, Pak. Ya, 4 hal ini. Telah kita bahas hal yang pertama. Ya, apa itu? Siapa yang masih ingat, Pak? Bang Ijal, Pak? Iya, itu ya. Al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallah. Itu yang beriman bahwasanya kerasulan atau kenabian para rasul, para nabi itu adalah benar gitu. Kalau orang sudah yakin rasul yang Allah utus itu adalah benar, nabi yang Allah utus itu benar, maka sudah ya terpenuhi poin yang pertama. Makanya orang non muslim dari kalangan Nasrani, mereka tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Rasul. Walaupun satu Rasul saja yang diingkari, ini sama dengan mengingkari seluruh para Rasul. Karena orang Nasrani dan orang Yahudi tidak meyakini kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka dikatakan kufar. Kufar itu jamak dari kafir. Kalau bahasa kita orang-orang kafir ya gitu ya. Ya. Orang-orang yang tidak menerima kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, sekarang kita lanjutkan sebagaimana seperti biasanya kita akan ada yang membaca ya kajian kitab kita malam hari ini. Maka ya kami persilakan ya akhi alam ya, fadhal ya. Iqra antum yang baca ya, fadhal. Iya, itu dulu ya. Itu ayat yang pertama. Nanti kita sambung. Qala syarihu hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Kedua, asani yang kedua, perkara yang harus ada dalam beriman kepada Rasul itu. Yang kedua kata beliau, al-imanu biman alimna asmahu minhum bismihi. Yang kedua adalah beriman dengan apa yang telah kita ketahui, ya kan? Nama para nabi tersebut dengan nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah ya, qadarullah ma syaa fa'al. Mati semua lampu Pak atau di sini aja Pak? Iya, kalau gitu kita pakai mulut aja. Ya, yang kedua kata beliau beriman biman alim nasmahu. Ya, dari yang telah kita ketahui namanya mereka, namanya para nabi itu.
Tentu kita tidak boleh memberikan nama-nama sembarangan Bapak Ibu. Ya. Karena ini perkara gaib, ya. Allah saja yang tahu dan Rasulnya yang Allah beri wahyu. Maka di dalam menetapkan nama Nabi dan Rasul harus berdasarkan dalil, ya, harus berdasarkan Al-Qur'an, pedoman kita, Pak. Ya. Jadi kita umat Islam ini ada pedoman yang kita berpedoman kepadanya. Alhamdulillah, Pak. Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu primer, Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar usul fikih, ya, ini kitab, ya, ini pelajaran tentang bagaimana cara mengambil suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah, itu sudah ada sistematikanya gitu Pak, ya. Sudah ada SOP-nya, sistem operasional kerjanya sudah ada. Jadi ada ilmu namanya ilmu usul fikih, ya, ilmu dasar-dasar pengambilan hukum, sehingga dikatakan ini hukumnya halal, ini haram, ini misalkan mubah, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mustahab, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang bid'ah misalnya. Ini nggak sembarangan, Pak. Ada cara pengambilan hukum. Nah, ini dipelajari kalau ya di pondok-pondok pesantren atau di perguruan tinggi Islam. Ini ada mata pelajaran namanya usul fikih. Dan usul fikih ini secara prakteknya di zaman Rasul sudah ada. Namun secara teori, secara penulisan kitab, ini pertama kali yang menulisnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan kitab usul fikih yang bersama adalah Ar-Risalah. Itu judul kitab usul fikih. Beliau yang pertama, karena beliau adalah ulama yang paling cerdas di masanya tentang masalah fikih. Namun beliau memuji muridnya. Murid beliau adalah imam mazhab juga, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini murid Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i memuji beliau dari sisi ilmu hadis, karena beliau pakar sekali tentang ilmu dirayah maupun ilmu riwayah, ilmu tentang matan hadis dan ilmu tentang sanad, ya, atau mata rantai silsilah perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pakarnya, dan Imam Syafi'i sendiri banyak memujinya, memuji muridnya ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ilmu usul fikih itu telah disepakati oleh ulama, ya, bahwasanya Islam ini ada masdar, ya. Kalau bahasa kitanya ada sumber pengambilan hukum. Jadi sumbernya ada, yang pertama sumber primer, Pak, sumber utama. Apa itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah yang sahih. Nah, kalau yang dhaif tidak bisa dijadikan sumber hukum. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dalam masalah fadail, dalam masalah keutamaan, namun harus memenuhi persyaratan yang mereka telah syaratkan. Tidak secara mutlak, tidak secara bebas seperti itu, namun ada persyaratan-persyaratannya. Namun ulama sepakat nih Pak, ya, ini dua sumber primer, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, al-ijma', kesepakatan para ulama. Dan ulama di sini Imam Ibnu Hazm mengatakan ijma' ini yang bisa sepakat ulama itu adalah pada masa sahabat. Kenapa? Karena pada masa sahabat ulama itu terbatas jumlahnya dan diketahui tempat di mana domisilinya. Sementara setelah tabi'in, atba'ut tabi'in itu ulama sudah terpencar karena Islam sudah menyebar, ya, ke penjuru dunia. Nah, sehingga boleh jadi suatu kelompok ulama bersepakat dengan suatu hukum, boleh jadi tidak sepakat ulama yang berada di tempat lain. Sehingga ijma' yang bisa dijadikan hujjah, sebagian ulama mengatakan ijma'nya kesepakatannya para sahabat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian ada masalah-masalah kontemporer, Pak, yang belum terjadi di masa Nabi kasusnya, yang merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Nah, ini baru dipakai hukum yang cara yang keempat, kias. Kias itu artinya analogi. Contoh apa? Hukum, ya, bayi tabung, kan belum ada di masa Nabi, karena belum sampai teknologi itu. Ya, kemudian apa hukumnya trading, perdagangan dengan trading,
Ya kan, seperti Binomo yang kemarin viral Pak ya. Yang adminnya ditangkap itu yang sering bilang ya murah banget gitu ya. Akhirnya rupanya nipu dia ya. Iya, ditangkap ya. Nah, ini apa hukumnya? Kan belum ada di masa Nabi. Dipakailah sistem kias atau analogi, Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Namun masalah akidah ini dalilnya dua saja, Pak. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Ini masalah akidah. Jadi nama-nama Nabi itu nggak boleh kita karang-karang. Ini hukum dosa besar, Pak ya. Harus ada referensi kita, harus ada sumber kita dari mana gitu. Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini maksudnya Bapak Ibu. Mislu Muhammadin, seperti nama Muhammad ya. Dari mana kita tahu Muhammad itu Nabi? Dari Al-Quran. Ya, Muhammadur Rasulullah kata Allah dalam surah Al-Fath ayat terakhir. Wallazina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ya. Muhammad itu adalah Rasulullah, jelas sekali. Ayatnya tegas, jelas gitu. Bahkan dalam Al-Quran ada surah Muhammad, apa ya? Ada surah namanya surah Muhammad. Nah, seperti Nabi Muhammad. Kemudian dalam hadis banyak sekali ya menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Ada Nabi yang bernama Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu? Karena Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam hadisnya menjelaskan tentang beliau. Wa Ibrahim wa Musa, demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Di mana kita tahu ada nabi yang bernama Ibrahim, Musa, Al-Qur'an yang menjelaskannya, hadis sahih yang menjelaskannya. Ya kan? Kemudian Nabi Isa, Isa bin Maryam, ya, bin Maryam bintu Imran. Ya, karena kakeknya bernama Imran, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an ada surah keluarganya Nabi Isa ini, namanya surah Ali Imran. Ya. Di mana kita tahu ayahnya itu Imran? Al-Qur'an. Ya, dalam surah Tahrim ayat yang terakhir. Ya kan? Wa Maryam binata Imran, ya kan? Allati ahsanat farjaha kan gitu. Wa Maryam binata Imran, ya kan? Dan Maryam ibnata Imran, jelas ya. Ini dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi nggak boleh Pak ya kita membuat-buat nama Nabi, apalagi nama malaikat. Ada beberapa nama malaikat yang nggak ada dalilnya Pak. Siapa yang tahu Pak nama malaikat apa Pak? Yang itu diambil dari kisah Bani Israel yang disebut dengan kisah Israiliyat. Ya, namun riwayatnya lemah, ditolak oleh ulama ahli hadis dan para sahabat tidak menamai dengan nama itu. Ada nama malaikat yang sering kita dengar, Israel, ya. Itu nggak ada itu. Tidak ada dalilnya. Al-Quran mengatakan yang ada malakul maut. Nah, kalau malaikat maut ada dalilnya. Jadi kita nggak boleh kita nama-namai sekehendak hati kita, semau perut kita. Ya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini perkara gaib, ya kan? Kita nggak lihat malaikat kan gitu. Nah, kita juga nggak jumpa dengan Rasulullah, ya kan? Sudah 1400-an tahun yang lalu kan gitu. Harus ditetapkan ya nama para nabi itu berdasarkan Al-Qur'an. Itu sumbernya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kemudian 5 nabi ini ya 5 nabi ini dikenal dengan istilah ulul azmi. Artinya para nabi yang memiliki azam ya, tekad yang sangat kuat dalam membawa risalah Allah, sehingga banyak musibah yang mereka lalui, banyak bala ujian-ujian dari Allah yang dilalui oleh 5 orang para nabi ini. Wa haula'il khamsatuhum ulul azmi minar rusuli. 5 nabi ini ya mereka adalah nabi-nabi yang digelari dengan ulul azmi. Ulul azmi itu pembesarnya para nabi gitu Pak ya, pembesarnya para rasul ya. Wa qad dzakarahumullahu taala fi mawdi'ain minal Qur'ani fi suratil Ahzab ya. Kemudian tentang mereka ini Allah telah sebutkan mereka dalam 2 tempat ya. Dalam 2 ayat ya, dalam 2 surah juga. Yang pertama adalah fi suratil Ahzab, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7.
fi qawlihi, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan sungguh kami telah mengambil dari para nabi perjanjian, dan dari engkau wahai Muhammad, dan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Disebutkannya 5 nama nabi ini sebagai nabi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan istilah ya, sebutan ulul azmi minar rusul ya. Nabi-nabi ulul azmi ya, dari para rasul ya. Fadhalahi. Iya, jazakallah khair ya. Kemudian beliau melanjutkan, ini surat atau surat yang kedua. Surat yang pertama sudah apa ya? Surah apa tadi Pak? Al-Ahzab ayat 7. Kemudian kata beliau, wa fi suratisy syura fi qauli, kemudian dalam surah asy-syura. Ini surah asy-syura ayat 13, apa ya? Fi qawlihi, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, syar'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Syar'a lakum, Allah telah mensyariatkan untuk kalian, untuk kita, ya kan? Umat manusia sampai ke kita gitu. Minad dini, daripada urusan agama. Ma wassa bihi Nuhan, apa yang telah Allah wasiatkan dengannya Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah. Wa ma wassayna bi Ibrahim, dan yang telah kami wasiatkan dengannya pula Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa wasiat Allah itu? Apa yang telah Allah syariatkan itu? An aqimuddin, supaya kalian menegakkan agama, supaya kalian jalankan agama gitu. Jadi menjalankan agama ini Pak, ini wasiat Allah. Tidak hanya ternyata kepada Nabi Muhammad, berdasarkan Al-Quran surah Asy-Syura 13 ini telah Allah wasiatkan pula kepada Nabi Nuh, ya sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, untuk menjalankan agama. Karena kejayaan kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita hanya ada dalam menjalankan, mengamalkan agama. Pingin hidup sukses, pingin hati tenang, jalankan agama. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita lakukan itu Pak, insya Allah hati kita tenang. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan hati mereka akan tenang gitu. Jadi orang beriman itu, ciri mereka yang beriman itu berdasarkan ayat ini, hati mereka tenang bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah, dengan menjalankan agama Allah. Dan ketahuilah, kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah. Jadi zikir ini luas artinya Pak. Zikir itu artinya ingat, ya, ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah itu ya, ingat hati kita kepada Allah, ingat lidah kita kepada Allah, dan perbuatan kita. Ini ada pula orangnya ingat zikir terus, subhanallah ya, perbuatannya maksiat ya, sambil melakukan maksiat ya, ini kan nggak masuk. Artinya apa? Imannya hanya sebatas lisan, mulut.
Karena iman itu ya harus dibuktikan dengan perbuatan gitu. Maka ada zikir perbuatan, kan ada. Bagaimana zikir perbuatan? Dia akan melakukan yang baik-baik. Dia akan menjauhi dari perkara yang buruk-buruk, Pak. Ya, dia tidak ya melalaikan perintah Allah. Dia tidak melakukan larangan Allah. Ya, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Larangan yang paling dilarang itu syirik, ya. Dia tidak melakukan bid'ah karena dilarang oleh Allah, karena dilarang oleh Rasulullah. Membuat tata cara ibadah, membuat agama baru gitu ya, tata cara ibadah baru, ya kan, yang tidak pernah Allah syariatkan, yang tidak pernah diamalkan oleh kekasihnya yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang saja, Pak. Agama ini dalam hadis sahih Rasul bersabda, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah sebenarnya. Kerjakan apa yang diperintahkan gitu. Kerjakan apa yang telah dikerjakan Rasul dalam konteks agama ibadah, dalam konteks ritual gitu. Nah, jangan dikerjakan yang tidak dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gampang saja, Pak, ya. Tahajud, ya, masih banyak yang jelas-jelas itu nggak sanggup kita melakukannya terkadang. Ya kan, puasa sunnah misalnya. Ada puasa Ayyamul Bid, ya. Ada puasa Asyura, Tasu'a, ya kan? Ada puasa Arafah, banyak. Ada puasa Nabi Daud yang disunahkan oleh Rasulullah. Surah-surah sunnah banyak, ada surah sunnah duha kan gitu. Ada surah sunnah tahajud, ada witir, kemudian ada tarawih pada bulan Ramadan. Banyak yang sunnah-sunnah, ya. Kenapa kita melakukan amalan-amalan yang nggak ada tuntunannya, kayak gitu, ya? Kalau bahasa Minang apa, menuju hari itu nggak ada, ya, manegowari nggak ada. Ini bukan kata saya, Pak. Ada ulama yang alim, Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal, ya, yang di Bukit Tinggi itu jelas sekali ini, ya, beliau menolak itu nggak ada, itu adat, itu katanya, adat yang dianggap sebagai ibadah, padahal nggak ada. Dan itu pun kata beliau menyulitkan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat diberi image negatif. Kalau meninggal indak dinujua harian. Kece kayak mati wawaw, ya kan? Iya. Itu kata Buya Gus Rizal, ya. Ketua MUI, ya, di Sumbar itu. Ada, Pak, filenya ada, saya apa namanya itu, rekaman YouTube-nya ada channelnya itu Buya Gus Rizal ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak masuk karena itu nggak pernah ada gitu ya. Kalau seandainya cuma untuk sedekah kan alasannya sedekah, tapi caranya seperti itu enggak, ya kan? Caranya kalau sedekah itu gampang, Pak. Ya kalau kita ingin sesedekah aja nggak apa-apa, sesedekah untuk orang tua, pergilah kita ke panti asuhan itu, ke pondok pesantren, kasih uang gitu kan, suruh mereka masak, ya, tanpa kita mengadakan tahlilan, ya kan, tanpa kita mengadakan hal-hal yang nggak ada contohnya itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena ini menyangkut ibadah, ya. Maka ibadah itu memang harus ada konsepnya, contohnya dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan, ya, kemudian kata beliau, ya, walladzi auhayna ilaika, yang masih surah Asy-Syura ayat 13, dan yang telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ma wasaina bi Ibrahim, dan yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, menjalankan agamanya. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian cerai-berai dalam menjalankan agama tersebut. Artinya kita harus bersatu. Namun persatuan itu di atas apa, kan gitu? Apakah bersatu di atas khalifah tarikat? Kalau tarikatnya sama dengan kita, berarti teman kita, kan enggak. Maka dalam surah Ali Imran itu kan sudah Allah berikan pendahuluan, wa tasimu bihablillahi jami'an, kan gitu.
Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian. I'tisam itu pegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu ada beberapa tafsir ya, oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam ahli tafsir yang lainnya, kepada Al-Qur'an, ya, kepada Islam gitu ya. Artinya Allah suruh berpegang teguhlah kalian kepada Islam. Artinya apa? Barometer persatuan itu adalah di atas Islam. Dan Islam itu apa? Tauhid. Ya, agama tauhid itu la ilaha illallah. Di atas itu kita bersatu. Dan di atas wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat kepada Allah, artinya kita harus menolak segala bentuk perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya apa? Kita bersatu di atas sunnahnya Rasul, di atas agamanya Rasul, di atas cara beribadahnya Nabi. Jangan dicumeeh gitu ya. Ya kan, nabi ya kan, nabi dulu pai naik aji ke Makkah tuh jonto katanya. Kalau mau ikut Nabi payah jonto, nak mode itu udah pak ya. Bukan masalah itu ya. Yang ibadah Nabi itu haji. Adapun pergi sarana itu kan wasilah pak. Ini bukan masalah ibadah itu. Itu masalah sarana transportasi, bukan masuk dalam substansi kalau masuk keren ya pak ya, atau dalam inti agama itu. Karena yang intinya kan umroh. Bagaimana pergi umroh itu bukan masalah inti itu. Itu masalah ya sarana saja. Maka boleh, tidak mengapa, bukan dikatakan masalah bid'ah, karena bid'ah itu masalah inti agama, bukan masalah sarana. Kalau masalah sarana itu masuk dalam konsep masalah duniawiyah itu pak. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sholat kita itu yang menjadi intinya kan sujud pak, bukan lapis semayang yang intinya bukan alas sholat ini. Artinya apa? Ini hanya sarana alat sholat ini pak. Ada nggak ada alat sholat itu kita tetap sujud ya pak. Kalau di zaman Nabi kan langsung sujud ke tanah. Memang belum ada alasnya seperti ini, ya kan? Iya, karena bukan itu intinya. Yang intinya sujud dan suci bersih. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mestilah kita bisa membedakan antara inti ibadah dengan sarana ibadah. Yang masuk dalamnya unsur bid'ah, yang dilarang, yang dicela dalam agama adalah yang merupakan inti ibadah, bukan sarana ibadah. Inti ibadah kita apa pak? Syarat sah sholat itu apa? Satrul aurat, menutup aurat. Menutup aurat itu mau gimana pun bentuk bajunya selama nggak dilarang, bukan sutra bagi laki-laki. Itu boleh. Mau pakai jubah dia, mau pakai sarung, boleh. Dan tidak menyerupai ya orang non muslim, itu boleh pak. Karena intinya nutup aurat, bukan bagaimana bentuk bajunya kan gitu. Harus pakai batik kan nggak juga, pakai batik boleh. Harus pakai jubah kan nggak juga, pakai jubah boleh kan gitu. Maka jangan pula bilang Nabi dulu nggak ada pakai batik, berarti bid'ah. Itu bukan inti ibadah pak gitu. Yang dilarang itu adalah ya sesuatu yang masuk dalam inti ibadah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka itu mestilah kita pahami ya. Karena sebagian kaum muslimin kan gitu kan. Dikit-dikit bid'ah, kalian tuh bid'ah semua itu. Dari ujung rambut sampai ujung kepala aja. Sampai ujung kaki ya. Kenapa? Karena kamu nggak ada di masa Nabi kan. Belum lahir sih. Nah, ini Pak ya, ini nggak paham terkadang ya masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ibadah ini ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu, Pak? Iya. Karena sudah masuk waktu ya, kita lanjutkan insyaallah nanti ya setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan gitu. Kurang mempercayai apa yang dibawa oleh Rasul, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita mengambil semua yang dibawa oleh Nabi. Ya.
wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, dan apa yang datang kepada engkau oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul kepadamu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang kalian darinya maka berhentilah, tinggalkanlah, jangan lakukan. Karena setiap yang dibawa Nabi itu pasti baik, jangan ditentang dengan akal kita. Ya, banyak contohnya Pak, orang menentang dengan akalnya apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini nggak cocok lagi, ini nggak relevan lagi dengan kehidupan kita. Ini tidak ada adab dengan Rasul dan tidak dikatakan beriman kepada Rasul. Ya, dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya, ada memang ulama menganggap dhaif, kemudian disahihkan sebagian ulama. Di antara yang murid Syekh Muqbil, ya, Syekh Al-Musabi, ya, beliau mensahihkan hadis ini. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, taba'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku datang dengannya, atau mengikuti syariatnya Rasul, ajarannya Rasul. Jadi hawa nafsu itu tidaklah identik dengan nafsu kelamin, nafsu perut, Pak. Jadi orang itu mengikuti hawa nafsu itu, Pak, kalau seandainya dia mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah, itu orang itu dikatakan, ya kan, mengikuti hawa nafsu. Wattaba'u ahwa'ahum. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyinahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, afaman kana ala bayyinatin min rabbih, apakah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, seperti orang yang dihiasi oleh keburukan amalnya. Kenapa amalnya dikatakan subur oleh Allah? Wattaba'u ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa mereka, yang mengikuti keinginan mereka, yang mana pilihan keinginan hati mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dikatakan hawa nafsu. Mengikuti nafsu itu kan jiwa, keinginan hati. Namun keinginan hati yang diikuti itu bertentangan dengan Al-Quran, Pak. Kandang hati makan yang lama, harumnya yang lama, oh haram, Pak. Ini mengikuti hawa nafsu, ya kan? Memakan babi misalkan, memakan sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah, haram dimakannya, mengikuti hawa nafsu. Ya, sholat subuh ya 2 rakaat, oh enggak lah katanya, yang mantap itu ditambah 1, 3 aja lah, ya kayak witir gitu ya. Nah, ini mengikuti hawa nafsu juga nih, keinginannya 3, padahal yang sesuai syariat Allah 2. Nah ini, jadi setiap kehendak hati yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang dinamakan dengan Allah mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu tidak hanya nafsu kelamin saja, memang itu termasuk juga yang sesuai dengan syariat, hubungan yang didasari dengan tali pernikahan, ijab qabul, ada saksinya, ada walinya, terjadilah pernikahan, boleh berhubungan. Ini enggak pacaran. Pacaran itu termasuk juga mengikuti hawa nafsu. Tapi yang edannya, Pak, orang tuanya santai aja, orang tuanya udah nggak apa-apa, Pak, dibawa kemana-mana anaknya. Makanya orang Minang mengatakan, kalau kambing apa indah pulang, apa cari-cari ke bawah ya, bertanya-tanya kemana kambingku, kemana kerbauku. Anak gadisnya nggak pulang, santai saja, ya kan? Sudah semerontak kemana dibawa oleh orang kan gitu. Nah ini kan, ya
sudah terbalik zaman, Pak. Ya dulu Pak, sendok mengejar raga-raga, sekarang raga-raga mengejar sendok. Terbalik sekarang. Dunia terbalik ini banyak. Iya. Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang ketiga itu adalah membenarkan seluruh yang sahih anhum tentang mereka, tentang para rasul itu dari informasi-informasi mereka. Jadi nggak boleh kita tentang, Pak. Nabi menceritakan di akhir zaman, ya, laki-laki itu jumlahnya sedikit ketimbang perempuan, bahkan satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Itu hikmahnya firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Ini yang terakhir ya. Ini yang keempat ya. Muhammadun. Ya, dia badal dari khotamud. Sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in an-nasi. Ya. Allah Ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, ini yang keempat, Pak. Kalau kita amalkan yang keempat, barulah dikatakan beriman kepada para rasul. Nah, dari yang pertama sampai keempatnya wajib paham kita, Pak, dan wajib kita amalkan. Yang keempat, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Beramal dengan syariat para rasul yang diutus kepada kita dari para rasul itu, dan rasul yang terakhir penutup seluruh para nabi, Pak. Jadi rasul-rasul yang terakhir itu syariat mereka sudah disempurnakan. Artinya syariat mereka itu sudah dicap dan sudah dilegalitas oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya syariat Nabi Muhammad syariat Nabi terakhir, umat yang terakhir. Jadi seluruh syariat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi itu masih diamalkan. Namun kalau ada yang bertentangan itu sudah dihapus, ya, hukumnya sudah mansukh dalam istilah usul fikih, expire gitu Pak, ya, tidak berlaku lagi. Contoh syariat Nabi Musa. Kalau syariat Nabi Musa itu, Pak, kalau orang salah, kalau orang ingin bertobat, faqtulu anfusakum, disuruh bunuh diri. Kalau kau bertobat syaratnya mati gitu. Ya, nah ini syariatnya Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran. Namun ini syariat sudah dihapus. Kalau bertobat enggak mesti bunuh diri kan gitu. Ini syariatnya Nabi Muhammad, penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Nah, maka orang dikatakan beriman kepada para rasul ketika dia mengamalkan syariat rasul yang telah diutuskan kepada kita nih yang terakhir ya, dari para rasul tersebut. Siapa rasul yang terakhir itu? Wa huwa khatamuhum. Dia adalah penutupnya para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursal ila jami'in nasi, yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad itu Pak rasulnya seluruh makhluk, jin dan manusia, bahkan enggak hanya manusia, jin juga rasul terakhir mereka adalah Nabi Muhammad. Iya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika, dan tidaklah demi Tuhanmu wahai Muhammad gitu. Allah bersumpah demi dirinya. Ini menunjukkan kuat sekali ini untuk menguatkan suatu hal. Sumpah itu untuk menguatkan apa yang kita akan sampaikan. Didahului dengan sumpah. Itu juga firman Allah. Fala wa rabbika, dan tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, tidaklah mereka dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau hakim wahai Muhammad, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka.
Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka tidaklah mendapati rasa berat dalam diri mereka mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu, dan mereka tunduk tasliman, setunduk-tunduknya kepada keputusan engkau wahai Muhammad. Ini tanda orang yang beriman, Pak. Ini ciri orang yang kuat imannya. Mereka tidak akan protes dengan keputusan Nabi. Kalau Nabi sudah memutuskan sebuah permasalahan, mereka betul-betul menerimanya. Yusallimuna tasliman, mereka betul-betul taslim. Tasliman di sini sebagai apa? Sebagai ya maf'ul mutlak, ya, diambil dari masdar fi'il yang disebut sebelumnya, yang memberikan makna penguatan. Benar-benar orang beriman itu wa yusallimu tasliman, betul-betul taslim, dia tunduk, patuh, menerima titah dari Nabi Muhammad SAW, apa yang diputuskan oleh Nabi. Sami'na wa ata'na, gitu Pak. Itulah ciri orang yang beriman. Ya tidak banyak tanya dia, kalau Nabi sudah mengatakan, sudah ada hadis sahih tentang suatu perkara, dia tidak akan ya mencela-mencela, jelas dia. Sikapnya jelas. Ya kalau Nabi mengatakan seperti itu, ya sudah, ya kita dengar dan kita mentaatinya. Jadi inilah apa ya, 3 hal yang harus ada pada beriman kepada para rasul. Ya, afwan ya, 4 hal yang harus ada, barulah dikatakan orang itu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa Bang Rio? Ya, kita simpulkan. Yang pertama apa Bang Rio? Iya, mengimani bahwasanya kerasulan mereka, risalah yang mereka bawa betul-betul dari Allah. Artinya mereka betul-betul nabi dan rasul Allah. Itu kesimpulannya. Kemudian yang kedua, iya, mengimani ya kan, nama-nama nabi itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya kan, yang kita ilmui tentang nama-nama mereka itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Artinya kita nggak boleh membuat-buat nama ya, dengan kehendak seenak kita saja, nggak boleh, harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Bagus Bi? Ya, itu kesimpulannya, intinya itu. Yang ketiga, banggalannya, iya, membenarkan ya sesuatu yang sahih tentang dan dari mereka. Nah, itu yang kesimpulannya. Jadi tentang mereka itu apa? Al-Quran yang berbicara tentang mereka, baru kita benarkan. Hadis sahih bicara tentang mereka, baru kita benarkan. Enggak dongeng. Kan ada orang, Nabi Musa gini-gini dulu, tapi mana sumbernya? Ternyata dari dongeng. Nah, itu enggak boleh ya, karena Islam itu tidaklah ditegakkan di atas kisah-kisah dongeng ya, namun Islam ditegakkan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, itu luar biasa agama Islam ya. Iya, yang terakhir ya. Iya, beriman ya terhadap mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Tentu Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Beriman kepada syariat-syariatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ya ragu-ragu. Betul-betul kita menerimanya ya. Menerimanya tanpa menolak sedikit pun informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah, mungkin ini saja dahulu ya pembahasan kita di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.